Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dayanti M. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai landasan psikologi dan landasan kognitif pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan psikologi tingkah laku. Pertama, teori belajar koneksionisme. Sekitar tahun 1913, Thorndike, Slavin 1994, Eliot dan kawan-kawan 2000 mengemukakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada stimulus. Karena itu, teori belajar ini disebut teori stimulus dan respon. Dalam pembelajaran di sekolah, teori ini banyak digunakan. Guru mengajukan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan guru. Guru memberi PR, kemudian siswa mengerjakannya. Dengan demikian, belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. Sehingga paham ini disebut paham koneksionisme. Nah, dalam teori belajar koneksionisme dikemukakan hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Menurut hukum kesiapan, hubungan antara stimulus dan respon mudah terbentuk kalau ada kesiapan pada diri sendiri. Siswa akan mudah mempelajari perkalian kalau ia telah menguasai penjumlahan. Kemudian yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan ini menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat karena latihan. Hubungan antara stimulus dan respon itu menjadi lemah karena latihan tidak diteruskan atau dihentikan. Implikasi hukum ini adalah makin sering suatu pelajaran diulang, maka pelajaran itu akan semakin dikuasai. Kalau pelajaran itu tidak pernah diulang-ulang, maka pelajaran itu akan dilupakan. Kemudian hukum yang ketiga, hukum akibat. Nah, hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Sebaliknya, kalau tindakan itu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan, maka tindakan itu cenderung kurang diulang lagi. Nah, implikasi dari hukum ini adalah apabila mengharapkan agar siswa mau mengulangi respon yang sama, maka siswa itu harus diusahakan agar merasa senang. Nah, misalnya dengan cara memberi hadiah atau pujian. Sebaliknya, apabila kita menghendaki agar siswa tidak mengulangi respon yang tidak baik, maka ia harus diberi sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya, siswa itu diberi hukuman. Kemudian yang keempat, transfer latihan. Nah, menurut Thorndike, apa yang pernah dipelajari anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal-hal lain di masa yang akan datang. Implikasi bagi pembelajaran adalah bahwa apa yang dipelajari siswa di sekolah harus berguna dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh. Siswa di sekolah belajar membaca. Maka keterampilan membaca
yang telah dikuasai itu harus dapat digunakan di luar sekolah. Walaupun di sekolah tidak diajarkan cara membaca petunjuk pemakaian obat, tetapi dengan keterampilan membaca yang mereka telah peroleh selama di sekolah, ia bisa membaca petunjuk pemakaian obat, membaca surat kabar, majalah, dan lain sebagainya tanpa kita mengajarkan bagaimana caranya, karena mereka sudah tahu membaca. Lanjut, yang kedua ada teori belajar classical conditioning. Nah, pada akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an, Pavlov dan teman-temannya Slavin 1994 dan Elliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 melakukan eksperimen terhadap anjing. Melalui anjing percobaannya, Pavlov ingin membuktikan bahwa tanpa makan pun, yaitu hanya dengan bunyi bel saja, dapat keluar air liur. Hal ini bisa terjadi jika makanan yang menyebabkan timbulnya air liur itu disajikan berkali-kali bersama-sama dengan bunyi bel yang tidak bisa mengeluarkan air liur itu. Pavlov menamakan bunyi bel yang dapat mengeluarkan air liur itu sebagai rangsangan terkondisi, sedangkan makanan dinamakan rangsangan tak terkondisi. Akhirnya Pavlov menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Nah, Sanjaya menyatakan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu itu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Pengkondisian itu dilakukan melalui pemberian pancingan dan sesuatu yang dapat menimbulkan tingkah laku tertentu itu. Kemudian yang ketiga, teori belajar operant conditioning. Skinner dalam Slavin 1994, seperti halnya Thorndike memutuskan pada hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Misalnya, jika tingkah laku seseorang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka orang itu akan mengulangi tingkah laku itu sesering mungkin. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau ganjaran dan yang tidak menyenangkan atau hukuman untuk mengubah tingkah laku dinamakan operant conditioning. Jadi, konsekuensi digunakan untuk mengontrol terjadinya tingkah laku. Konsekuensi adalah kondisi yang mengikuti tingkah laku dan mempengaruhi frekuensi tingkah laku yang akan datang. Sanjaya pada tahun 2006 mengemukakan pendapat Skinner bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, setiap tingkah laku yang dilakukan dengan baik diberi penguatan supaya tingkah laku itu terus diulang-ulang dan agar termotivasi untuk mencapai tingkah laku puncak yang diharapkan. Yang keempat, teori belajar sosial atau social learning theory. Slavin pada tahun 1994 mengemukakan bahwa teori belajar sosial merupakan cabang dari teori belajar tingkah laku. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori belajar sosial ini umumnya menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar tingkah laku. Namun,
teori ini lebih memusatkan pada pengaruh signal, pada tingkah laku, dan pada proses mental internal, menekankan pengaruh pikiran pada tindakan dan pengaruh tindakan terhadap pikiran. Bandura mengkritik Skinner karena Skinner mengabaikan modeling, yaitu peniruan tingkah laku orang lain, dan pengalaman vicarious, yaitu belajar dari kegagalan atau sukses orang lain secara tidak langsung. Bandura merasa bahwa yang dipelajari seseorang bukan dibentuk oleh konsekuensinya, tetapi karena dipelajari langsung dari modelnya. Contoh, guru olahraga mendemonstrasikan melompat jangkit dan siswa menirukannya. Bandura mengemukakan bahwa belajar observasional baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase, yaitu menaruh perhatian, mengingat tingkah laku model, memproduksi tingkah laku, dan akhirnya termotivasi untuk mengulangi tingkah laku itu. Dalam vicarious learning, seseorang belajar melalui observasi secara tidak langsung terhadap diganjarnya atau dihukumnya tingkah laku yang diperbuat orang lain. Di sekolah, vicarious learning ini sering sekali dilakukan guru. Jika guru melihat seorang muridnya jalan ke sana kemari, sementara siswa lain mengerjakan tugas, maka guru mencari seseorang siswa yang mengerjakan tugas dengan baik dan kemudian memberinya pengujian. Dengan cara seperti itu diharapkan siswa yang lain, termasuk siswa yang tidak disiplin tadi, dapat meniru cara belajar siswa yang memperoleh pujian tadi. Self-regulator, mengatur diri sendiri, adalah cara belajar lainnya yang dikemukakan oleh Bandura. Bandura mengemukakan bahwa orang dapat belajar melalui observasi tingkah laku sendiri, menilainya sesuai ukuran yang ditetapkan sendiri, dan memberi penguatan atau menghukumnya sendiri. Itulah tadi pembahasan mengenai landasan psikologi. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu landasan kognitif. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai landasan kognitif, karena tadi kita sudah membahas mengenai landasan psikologi. Jadi saya langsung saja membahas mengenai landasan kognitif. Egan dan Kochek tahun 1997 mengemukakan pendapat aliran ilmu jiwa tingkah laku tentang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi sebagai hasil dan pengalaman. Sebaliknya, teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan proses mental internal yang orang gunakan dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti, atau perubahan dalam struktur mental seseorang yang menyediakan kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan-harapan, dan mekanisme lain dalam kepala si pelajar. Fokus dari teori kognitif menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir dan memusatkan pada apa yang terjadi pada pelajar.
Proses ini memungkinkan pelajar menginterpretasi dan mengorganisasi informasi secara efektif. Ini semuanya adalah prinsip yang mendasar teori kognitif. Ilmu jiwa kognitif adalah suatu orientasi teoritis yang sifatnya eklektik atau Egen dan Kouchek. Yang mengemukakan. Mereka menyatakan bahwa tidak ada satu teori belajar kognitif, tetapi lebih merupakan satu klaster, tandem, kumpulan. Teori-teori kognitif oleh Elliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 dan Slavin pada tahun 1994. Teori belajar kognitif ini dipengaruhi oleh ilmu jiwa Gestalt dengan tokoh-tokohnya Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Sumbangan ilmu jiwa Gestalt yang utama kepada teori belajar kognitif adalah persepsi. Persepsi ini mempertajam pemikiran para ahli kognitif modern lain seperti Bronner. Para ahli teori Gestalt memperluas usaha mereka membawa paham kognitif ke perkembangan manusia, inteligensi, dan terutama pemecahan masalah. Warisan terakhir teori Gestalt adalah prinsip-prinsip dari organisasi perseptual. Baik, kita langsung masuk pada materi inti. 1. Konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif. Elliot mengemukakan konsep dasar tentang belajar menurut teori kognitif meliputi: pertama, skema atau skemata. Pierre dan Andre memberi pengertian skemata atau bentuk jamak dari skema sebagai kerangka mental pengetahuan terorganisir mengenai kejadian, situasi atau objek yang mengubah data yang masuk sehingga data itu cocok dengan pengalaman dan persepsi orang itu. Skema bisa spesifik, seperti teknik yang digunakan untuk menambah lajur angka, atau yang umum seperti interpretasi intelijensi. Kedua, pendekatan utama belajar dengan orientasi psikologi kognitif. Ausubel membedakan antara belajar reseptif, belajar penemuan, belajar hafalan, dan belajar bermakna atau penuh arti. Belajar reseptif adalah belajar di mana penggunaan informasi dalam bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan atau artinya. Nah, belajar reseptif dapat penuh arti bagi siswa sepanjang tidak didasarkan pada hafalan atau menghafal materi pelajaran tanpa usaha mengerti artinya. Tugas siswa dalam belajar reseptif ini adalah menginterialisasikan materi pelajaran yang telah disiapkan oleh guru dengan baik. Kedua, belajar penemuan adalah cara belajar di mana siswa harus menemukan apa yang dipelajari dan kemudian mengatur kembali materi yang dipelajari itu untuk mengintegrasikannya dengan struktur kognitif yang sudah ada. Jadi belajar penemuan ini termasuk belajar penuh maka yang dikembangkan berdasarkan psikologi kognitif. Ketiga, belajar hafalan
adalah belajar dengan menghafal materi pelajaran tanpa usaha untuk mengetahui artinya. Akibat dari belajar hafalan ini yaitu seperti verbalisme, yaitu tahu kata tetapi tidak tahu apa artinya. Kemudian 4, belajar penuh arti didefinisikan sebagai pemerolehan arti baru atau mengandung arti bahwa materi yang dipelajari secara potensial penuh arti bagi siswa. Nah, perolehan arti baru itu menjadi penuh arti terjadi jika materi yang dipelajari berhubungan dengan hal-hal yang telah diketahui siswa. Dengan demikian, belajar adalah perolehan dan pemodifikasian skemata. Belajar bermakna penuh atau penuh arti terjadi jika siswa menyatukan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, atau jika siswa mengkreasikan skemata baru dengan cara menganalogikan kepada skemata yang lama. Untuk itu, strategi yang perlu ditempuh guru adalah untuk membantu siswa membentuk skemata. Guru hendaknya menyajikan sesuatu secara multiply atau jamak seperti problem kata. Kemudian meminta siswa mengidentifikasi dan mendiskusikan sesuatu itu secara umum. Kemudian yang kedua, jika topik itu baru, guru bisa menimbulkan skemata yang cocok sebelum menyajikan suatu topik kepada siswa. Oke, yang ketiga, konstruktivis. Konstruktivis adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Dengan kata lain, manusia tak kenal objektif. Kenyataan yang benar merupakan bagian dari interpretasi mereka sendiri tentang hal itu, karena semua pengetahuan disaring dan diinterpretasi berdasarkan pengalaman yang lampau dan apa yang telah diketahui. Nah, di sini ada pandangan konstruktivis tentang pengetahuan. Yang pertama, kita tidak bisa mengetahui suatu kenyataan yang objektif. Yang bisa kita lakukan adalah mengkonstruksi pemahaman kita yang objektif tentang pengalaman kita, menginterpretasikan apa saja tentang apa yang telah dipelajari dan dialami. Kedua, pengetahuan adalah subjektif. Tak ada dua orang yang punya pengalaman fisiologis atau lingkungan yang sama. Karena itu tidak ada dua orang yang mengkonstruksikan pengetahuan yang sama. Tiga, pengetahuan dari dua orang bisa dikatakan saling berbagi sepanjang pembentukannya dilakukan dengan cara sama dalam situasi tertentu. Contoh, Anda dan teman debat Anda melihat suatu kejadian yang sama, lalu melihat satu sama lain dan mulai tertawa. Tak diperlukan kata-kata untuk menjelaskan mengapa itu lucu. 2. Model pemrosesan informasi. Morris menyatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatnya adalah pertama masuk melalui indera, lalu sampai ke sensor register dan ditransfer dari sensori register ke ingatan jangka pendek. Kemudian diproses lagi untuk diteruskan ke ingatan jangka panjang. Nah, di sini apa itu sensori register? Sensori register adalah komponen pertama dari
sistem ingatan di mana informasi yang masuk tertentu. Kemudian apa itu ingatan jangka pendek? Ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang adalah bagian dari sistem ingatan kita yang berfungsi menyimpan informasi untuk jangka panjang. Kapasitasnya sangat besar. Kemudian umumnya lupa terjadi karena informasi di dalam ingatan jangka pendek tidak pernah ditransfer ke ingatan jangka panjang. Lupa ini Slavin menyatakan bahwa alasan digunakan cara belajar bagian-bagian ini adalah untuk mengurangi retroactive inhibition. Umumnya lupa terjadi karena informasi di dalam ingatan jangka pendek tidak pernah ditransfer ke ingatan jangka panjang. Tetapi lupa bisa pula terjadi karena kita kehilangan kemampuan mengingat informasi yang ada di informasi jangka panjang. Ketiga, otak dan pikiran. Hubungan antara otak dan pikiran, ahli syaraf gagal membedakan aspek-aspek khusus hubungannya antara otak dan pikiran. Luka pada bagian otak yang berbeda menyebabkan tipe yang berbeda dari kelainan intelektual. Akibat luka pada bagian depan otak berpengaruh pada kemampuan membuat rencana. Orang yang menderita luka di bagian otak ini tak bisa membentuk rencana dasar tindakan. Sistem hubungan apa saja yang muncul akan bersifat random, akan kehilangan arah tujuan, dan sifat selektif. Informasi tentang hubungan antara otak dan pikiran menunjukkan pentingnya untuk menyertakan informasi tentang fungsi otak. Kemudian selanjutnya ada lateralisasi. Lateralisasi adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyamping. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Kemudian pencocokan pola tampaknya merupakan fungsi yang melekat pada otak. Hubel menyimpulkan bagaimana otak mengorganisir informasi melalui pola-pola dan menyatakan bahwa pada akhir input, otak yang pertama terpikat oleh informasi dunia luar yang secara biologis menarik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.